Halo Denmed, aku Dokter Mala dan ini Dokter Saka. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh pasien kalau datang ke klinik gigi. Silakan dokter dulu deh. Jadi dimulai dari aku ya. Oke, pertanyaan pertama kita ambil dulu. Apabila sedang perawatan behel, apa boleh di scaling, Dok? Ya, sebenarnya untuk pasien atau kita yang sedang dalam perawatan behel itu dianjurkan sekali untuk dilakukan scaling. Karena kenapa? Karena saat kita memakai behel itu sisa-sisa makanan pasti lebih banyak yang masuk di sela-sela giginya, sela-sela kawat gigi atau behelnya itu. Jadi penting untuk dilakukan scaling gitu agar bisa lebih bersih lagi tentunya. Oke, jadi yang pakai behel masih boleh scaling ya. Oke, Dok, apakah veneer sama dengan bleaching? Oke, veneer dengan bleaching itu adalah treatment yang berbeda ya teman-teman. Jadi kalau veneer kita tuh kayak menambahkan lapisan seperti bahan tambal pada giginya. Tentunya warnanya nanti akan disesuaikan dengan warna gigi asli kita yang lainnya, jadi nggak akan ngejomplang banget kayak gitu. Kalau untuk bleaching, jadi bleaching itu pemutihan gigi. Nah, pemutihan giginya biasanya untuk gigi-gigi anterior atau gigi-gigi depan, rahang atas dan rahang bawah. Nah, untuk veneer biasanya tidak semua giginya di veneer. Jadi seperti itu ya perbedaannya veneer sama bleaching. Jadi bleaching sama veneer itu berbeda ya teman-teman ya. Bisa tidak merapikan gigi tanpa harus pasang behel? Ya, untuk jawabannya bisa. Jadi ada alternatif selain pemasangan behel atau kawat gigi, yaitu dengan menggunakan aligner. Jadi perbedaannya apa sih antara behel dan penggunaan aligner itu? Jadi untuk penggunaan aligner itu kita nggak perlu pakai yang namanya kawat gigi. Jadi kalau kita pakai aligner itu semacam plastik yang ditempelkan ke dalam gigi gitu. Cuman perbedaannya kalau semakin sulit, semakin posisinya semakin sulit, posisi giginya semakin sulit, maka penggunaan alignernya itu akan semakin banyak serinya gitu. Jadi penggunaannya juga mungkin bisa sampai 1-2 tahun. Sebenarnya nggak jauh beda dengan penggunaan behel atau kawat gigi juga. Jadi perbedaannya cuman kalau menggunakan aligner kita tanpa itu ada kawat ya. Jadi seperti kita tuh nggak pakai apa-apa gitu, tapi ternyata kita pakai jadi semacam plastik gitu. Ya mungkin kayak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bersihkan karang gigi bagusnya setiap kapan ya dok? Oke, jadi ini kapan nih? Pertanyaan yang paling sering nih. Untuk bersihin karang gigi itu dianjurkannya kita membersihkan karang gigi selama 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Jadi kalau misalkan kita sudah bagus nih, pembersihan karang giginya rutin, lalu sikat giginya sudah bagus, caranya sudah benar, waktunya sudah benar, karang gigi itu bisa sangat minimal ada di mulut kita sehingga terhindar dari bau mulut ataupun gusinya jadi bengkak-bengkak. Seperti itu ya. Untuk pengerjaan scaling berapa lama sih? Nah, untuk pengerjaan scaling ini biasanya 15-20 menit, tergantung dari sedikit banyaknya karang gigi yang ada di mulut kita atau mulut pasien, seperti itu. Terus perlu kontrol atau tidak? Perlu, karena apa? Karena biasanya nanti seminggu atau sebulan mungkin ada lagi karang giginya, jadi itu perlu kontrol untuk melihat pasiennya ini cara sikat giginya udah baik atau belum. Nanti dilihat dari tingkat karang giginya itu. Lebih ke recalling ya dok ya, kalau misalkan. Jadi kan setelah karang giginya dibersihkan, nanti kita akan mengajarkan cara sikat gigi yang benar, waktunya itu kapan. Nah, kita nanti evaluasi lagi pasiennya untuk dinilai nih apakah sudah benar ataupun belum, atau masih kurang lah gitu ya pasiennya untuk pembersihan dari rongga mulutnya itu sendiri ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bleaching? Oke, waktu yang dibutuhkan untuk bleaching kurang lebih 40 menit sampai 1,5 jam. Pertanyaan selanjutnya, scaling sama tidak dengan bleaching? Oh ya, untuk scaling sama bleaching itu merupakan suatu yang berbeda. Untuk scaling sendiri dia membersihkan karang gigi. Jadi sisa-sisa makanan yang
yang ada di sela-sela gigi, terus dia mengeras menjadi karang gigi, itu baru dibersihkannya dengan cara scaling. Nah, berbeda lagi dengan bleaching. Kalau bleaching itu dia memutihkan gigi, jadi semacam memberikan larutan gitu, Dok. Cairan di gigi, di mana nanti giginya itu jadi tampak lebih putih. Jadi seperti itu sih perbedaannya. Betul, kalau scaling nggak bikin putih ya, Dok, tapi bikin bersih. Bikin bersih, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, apakah jika cabut gigi atas bisa membuat mata menjadi buta? Oke, ini merupakan suatu mitos ya, yang ada di masyarakat. Jadi kebanyakan pasien itu takut untuk dicabut gigi atas karena takut buta katanya. Padahal itu enggak ya, Dok, ya? Sama sekali enggak, itu ya, karena mitos. Kan ya mitos. Kita melakukannya juga dengan hati-hati dan itu tuh merupakan hal yang berbeda seperti itu, teman-teman. Jadi jangan takut lagi untuk cabut gigi atas apabila giginya memang harus dicabut daripada menimbulkan keluhan yang lebih parah lagi. Seperti itu. Ya, dokter, lanjut. Ada 2 pertanyaan terakhir. Tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Gimana kalau kita ngambil bareng-bareng aja ya? Oh, boleh. Satu, aku satu. Siapa dulu nih? Dokter dulu deh yang jawab. Siap. Pertanyaannya, ada pantangan yang nggak boleh dilakukan setelah scaling? Nah, sebenarnya setelah scaling itu tidak dianjurkan untuk makan yang terlalu panas atau yang terlalu dingin gitu. Karena kenapa? Karena biasanya setelah dilakukan scaling, gigi pada pasien itu akan terasa sensitif atau linu, lebih sensitif dibanding sebelum dilakukan scaling. Gitu, jadi harus bertahap gitu. Jangan dulu makan yang terlalu panas ataupun yang terlalu dingin. Jadi suhunya harus yang netral dulu. Gitu ya. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, kita pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, ibu hamil apakah boleh scaling? Apa tidak, Dok? Katanya. Untuk ibu hamil boleh ya untuk melakukan perawatan gigi, selain scaling juga boleh. Seperti penambalan itu boleh. Yang tidak dianjurkan adalah pencabutan gigi pada saat seorang ibu hamil kayak gitu, dan dianjurkannya setelah masuk di trimester kedua. Jadi jangan khawatir ibu-ibu yang sedang hamil ada masalah giginya berlubang atau pengen dibersihkan karang gigi, itu bisa banget ya. Gitu. Berarti malah bagus ya, Dok ya. Kalau misalnya ibu hamil dilakukan scaling malah bagus ya. Atau lebih bagus lagi saat sebelum program kehamilan nih. Apabila memang punya gigi yang berlubang besar atau gigi yang harus dicabut, segera datang ke dokter gigi dulu. Jadi saat nanti hamil udah nggak khawatir ada keluhan pada rongga mulutnya. Gitu. Pertanyaannya sudah habis nih, Dok. Segitu aja ya pertanyaan yang segitu aja paling pertanyaan banyak, yang paling sering ditanyakan oleh pasien ke klinik gigi kayak gitu. Paling sekian dari kita. Denmate, teman gigi sehatku.